Shalom, selamat pagi anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Bagaimana kabarnya anak sekolah minggu hari ini? Pastinya baik, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan, kabar anak sekolah minggu semuanya baik. Nah anak sekolah minggu, saat ini kita akan mengikuti sekolah minggu. Untuk itu mari persiapkan semua persiapkan hatinya anak sekolah minggu, tinggalkan dulu yang ada di samping kanan kirinya. Kita mau fokus beribadah. Nah, oke, kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, anak sekolah minggu, saat ini Ibu Guru mau bertanya dulu. Anak sekolah minggu yang saat ini merasa dirinya diberkati oleh Tuhan, semuanya pasti merasa terberkati ya? Soalnya angkat tangannya dulu. Wah, kita semua merasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita, dan Tuhan tetap menyayangi anak sekolah minggu. Nah, untuk itu Ibu Guru undangnya semua bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, anak sekolah minggu, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Dari pagi, dari siang hingga malam, Tuhan tetap memberkati kita. Tuhan tetap berada dengan kita. Nah, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami anak sekolah minggumu akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya kami dapat mengikutinya dengan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak sekolah minggu, saat ini Bu Guru mau tanya dulu. Kalau kita di rumah sementara belajar atau sementara main sama kakaknya sama adiknya, terus ada yang panggil namanya, contoh ya, Iim, Iim. Kalau didengar ada suara yang memanggil nama kita, kita pasti menjawab ya. Kita bilang iya atau iya saya, kenapa? Nah, kalau kita dipanggil kita harus menjawab ya, tidak boleh diam-diam, tidak boleh pura-pura tidak mendengar, padahal mendengar, harus kita menjawab. Nah, untuk itu mari kita menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, silakan duduk. Nah, anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Guru Valen. Nah, sebelum itu kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak sekolah minggumu akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Guru. Berkati kami ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, yaitu dari Hakim-Hakim pasal 4. Kita akan baca dari ayat 22 hingga pada ayatnya yang ke-24. Jadi semua buka Alkitabnya masing-masing. Ibu akan membaca, anak-anak sekolah minggu mengikuti di dalam hati ya.
Ya, kita mulai Hakim-Hakim 4 ayat 22 sampai ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak sekolah minggu, sebelum ibu bercerita, ibu guru mau bertanya dulu. Anak sekolah minggu pernah tidak melihat polisi wanita yang sedang bertugas? Polisi perempuan yang bertugas. Tentu kita semua pernah ya. Baik itu di jalan-jalan ya, kita lihat banyak yang mereka bisa lakukan. Antara lain apa? Anak sekolah minggu bisa sebut satu-satu? Ibu bantu ya. Kasih menyeberang anak-anak ya, kalau lagi apalagi kalau macet biasanya ada polisi-polisi perempuan yang tolong kasih menyeberang anak-anak. Kemudian ada juga yang bisa menangkap orang jahat. Nah, anak sekolah minggu, ternyata polisi-polisi perempuan juga bisa melakukan hal-hal yang baik ya. Nah, anak sekolah minggu, semua duduk yang tenang, yang rapi, dengarkan baik-baik cerita ibu guru. Nah, setelah Ehud meninggal, setelah Ehud mati, orang-orang Israel mereka kembali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ya, mereka mulai menyembah berhala, mereka mulai tidak lagi taat kepada Tuhan. Pokoknya mereka melakukan sekehendak hati mereka. Nah, melihat kelakuan orang-orang Israel, Tuhan Allah sangat sedih. Ya, Tuhan sedih sekali karena orang Israel tidak lagi mendengar Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, mereka tidak mau lagi mendengar apa yang dinasihati kepada mereka. Nah, anak sekolah minggu, akhirnya karena Tuhan marah kepada orang-orang Israel, maka Tuhan membiarkan orang-orang Israel supaya dijajah oleh raja Kanaan yang bernama Raja Yabin. Itu nama raja Kanaan. Nah, bangsa Israel dijajah lamanya 20 tahun ya, sangat lama sekali. Wow, ketika mereka dijajah, makan mereka sudah tidak beres, disuruh kerja dan kerja. Akhirnya bangsa Israel mereka merasa sedih, mereka merasa tersiksa, dan apa yang mereka lakukan? Mereka menyesal, mereka mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, ampuni kami, Tuhan kami memang keras kepala, kami sudah berdosa, kasihani kami Tuhan, kami mau bertobat. Nah, anak sekolah minggu, akhirnya Tuhan mau mendengarkan doa permohonan bangsa orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, di Israel pada waktu itu ada seorang nabi perempuan. Nah, nabi perempuan ini namanya adalah Deborah. Nah, nabi perempuan ini dia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat setia, yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, ketika orang-orang Israel bermasalah, mereka selalu minta nasihat dari Nabi Deborah ini. Nah, suatu hari Tuhan datang kepada Nabi Deborah dan dia berbicara, dia katakan begini, "Deborah, saya mau mengutus engkau supaya kau pergi kepada seorang prajurit Israel ya, namanya Barak, supaya engkau bersama Barak ini yang akan memimpin Israel untuk berperang melawan Raja Kanaan ya."
supaya Deborah dan Barak ini memimpin orang-orang Israel berperang melawan Raja Kanaan, yaitu Raja Yabin. Nah, Deborah karena dia orang taat kepada Tuhan, maka dia pergi memanggil prajurit yang namanya Barak tadi. Ketika Barak mendengar apa yang dikatakan oleh Deborah bahwa itu adalah perintah Tuhan, dia katakan begini, wow, saya mau pergi berperang, saya mau maju. Yang penting kamu juga, Deborah harus ikut. Kalau Deborah tidak ikut, saya tidak mau. Nah, Deborah bilang begini, oke, kalau begitu saya jadi pemimpin, kau jadi pengikut. Ya jadilah begitu. Nah, sudah. Akhirnya Deborah dan Barak dia membawa pasukan yang banyak juga, yaitu ada 10.000 orang Israel dibawa pasukan dibawa ke pemimpinan Deborah dan Barak. Nah, mereka mulai mengambil posisi yang agak tinggi, ya. Mereka mengambil posisi yang tinggi, yaitu mereka tinggal di pegunungan, yaitu di atas Gunung Tabor. Nah, di Gunung Tabor supaya mereka bisa melihat, oh itu musuh ada. Sudah. Deborah dan Barak mereka berperang dengan orang-orang Israel mau melawan Raja Yabin, Raja Kanaan ini dengan pertolongan Tuhan. Nah, Raja Yabin ini dia punya juga panglima yang sangat kuat, namanya adalah Sisera. Nah, Sisera ini dia punya kereta besi sebanyak 900. Wow, banyak sekali ya 900, kuat sekali mereka. Nah, anak sekolah minggu, dengan pertolongan Tuhan, perintah Tuhan, maka akhirnya Deborah dia mulai memerintah kepada orang-orang Israel, termasuk kepada Barak yang memimpin juga pasukan. Dia bilang, ayo serbu, kita serang ini Raja Yabin, Raja Kanaan dengan panglimanya bernama Sisera sama orang-orangnya itu. Wow, ini Sisera dengan orang-orangnya juga melihat mereka diserang, mereka juga maju. Akhirnya mereka bertempur. Wow, pertempuran yang sangat hebat. Nah, tetapi oleh karena Tuhan Allah ada di pihak Deborah dan Barak, ada di pihak orang Israel, Tuhan Allah mengacaukan pasukan dari Sisera. Dan akhirnya pasukan Raja Kanaan yaitu Raja Yabin tadi dikalahkan oleh Deborah dan Barak dan orang-orang Israel. Mereka lari terbirit-birit, mereka ketakutan. Tetapi Barak, Deborah dan pasukan Israel tidak membiarkan, diburu, dikejar dan mereka dibunuh. Akhirnya banyak yang mati. Nah, kepala pasukan mereka Sisera berhasil lolos. Dia lolos kemana? Dia masuk di salah satu perkemahan. Kemah itu adalah milik seorang ibu namanya Yael. Nah, dia masuk di situ bertepatan suaminya ibu itu namanya Hebel, baku teman baik dengan Sisera. Nah, sudah. Sisera menganggap dia aman di situ. Di situ dia dilayani oleh pemilik kemah yaitu ibu Yael itu, ya, yaitu dia adalah orang yang berasal dari keturunan orang Keni. Dikasih minum, disuguhkan kue, dan ini Sisera berpesan begini, Ibu Yael, kalau ada nanti pasukannya itu tentara Israel tanya, kalau ada orang bilang kok tidak ada, nah. Tetapi Allah dia memakai Ibu Yael ini supaya Ibu Yael ini berpihak kepada Deborah dan Barak, berpihak kepada orang Israel. Akhirnya sudah, karena ini Sisera sangat lelahnya, capek ya, namanya juga habis berperang, sudah minum kopi, sudah makan kue dan lain sebagainya, dia tidur. Dia pikir aman nih, dia tidur enak. Dan ini Ibu Yael diambil selimut baru ditutupi ini Sisera. Wow, sudah. Setelah dia lihat, oh kayaknya ini enak nih tidurnya. Apa yang dilakukan oleh Ibu Yael? Wow, dia ambil pentungan. Pentungan itu ada tajamnya, anak-anak sekolah minggu. Apa yang dia lakukan? Wow, itu tajamnya pentungan langsung, langsung ditusuk di pelipisnya ini Sisera. Apa yang terjadi kalau dikasih begitu? Mati apa tidak? Tentunya mati, ya.
ini Bapak Sisera langsung mati, yang tadinya dia menganggap aman langsung mati. Nah, anak sekolah minggu, kalau kita lihat dalam cerita ini, berarti ketika kita selalu ada di pihak Tuhan, ketika kita dalam masalah, terus kita mengharapkan pertolongan Tuhan, kita mengandalkan kuasa dari Tuhan, berarti kita akan ditolong, dilindungi, dijaga, dan kita pasti akan menang. Nah, demikian orang Israel. Mereka akhirnya menang melawan Raja Kanaan, yaitu Raja Yabin dan pasukan Sisera. Nah, suara gemuruh dengan riang, dengan gembira terjadi kedengaran di mana-mana. Hore, kita menang, kita menang. Tuhan Allah yang kita sembah dahsyat. Tuhan Allah yang kita sembah itu, Dia adalah Allah yang baik, yang tidak meninggalkan kita. Mereka memuji Allah, mereka bersukacita, mereka bergembira, mereka menyanyi sambil menari, dan melalui kemenangan itu mereka mengakui bahwa semua hanya oleh karena Tuhan. Tuhanlah yang memampukan mereka berperang sehingga mereka bisa menang. Nah, anak sekolah minggu, judul cerita kita saat ini, ya, judul cerita kita saat ini adalah, judulnya adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya. Sekali lagi, Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya. Bahannya sudah kita baca tadi, Hakim-Hakim 4 ayat 22, sebetulnya ayat 1 sampai 24, tapi kita baca ayat 22 sampai ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Ibu Guru Valen. Nah, apa yang sudah kita dengarkan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini kita mau menyanyikan pujian Kita Kerja Sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, kita sudah mau bekerja bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Silakan duduk. Nah, untuk itu saat ini kita akan membawa persembahan sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan. Mari siapkan persembahannya. Kita menyanyikan pujian bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Nah, anak sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua duduk yang rapi, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau sangat mengasihi kami. Walaupun sampai saat ini kami masih beribadah bersekolah minggu di rumah, tetapi kami sungguh mengakui bahwa kami selalu ada sebagaimana adanya kami, itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan menuntun, memelihara, menolong mereka. Walaupun sampai saat ini mereka masih sekolah, bahkan belajar dari rumah, namun kami sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu ketekunan untuk belajar.
sehingga harapan kedua orang tua sekali kelak boleh tercapai, dan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan persiapkan untuk menerima masa depan yang baik. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh orang tua melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan para dokter, sehingga anak-anak kami boleh disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka yang belum sekolah sekalipun. Tuhan berkati dalam pertumbuhan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya bahkan sakit penyakit, sehingga semakin besar mereka lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, mama, papa, oma, opa yang selalu ada bersama kami. Diberkatilah kiranya dalam tanggung jawab pekerjaan mereka, dalam hari-hari kehidupan mereka, dalam masa tua mereka. Biarlah kiranya kasih dan damai Tuhan senantiasa boleh menjadi bagian kehidupan mereka juga. Ya Allah Bapa di sorga, kami tetap berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberikan semangat sukacita untuk melayani anak-anak sekolah minggu, walaupun ibadah masih dilakukan secara virtual. Berkati ya Tuhan akan guru-guru sekolah minggu yang senantiasa memberi diri, mengambil bagian dalam talenta untuk membuat video pelayanan untuk boleh mengajar anak-anak sekolah minggu. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati kiranya pemerintah kami ya Tuhan, berkati semua orang yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Kami sungguh percaya Tuhan berkuasa atas semuanya itu. Berkati para tenaga medis, para dokter, perawat, bahkan tenaga sukarela, sehingga melalui pertolongan Tuhan sekali kelak wabah virus corona ini boleh berlalu dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami secara normal. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami juga sudah membawa persembahan syukur kami. Berkatilah kiranya ya Tuhan persembahan kami sehingga boleh dipakai dengan baik untuk pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu kami di Jemaat Penil Perumnas. Ya Allah Bapa di sorga, berkati kami anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami semua Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang senantiasa menjadi gembala kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, ini syafaat dan permohonan kami. Ampuni kiranya dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Sebelum itu, anak sekolah minggu kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tetap semangat ya. Untuk itu, Ibu Guru undang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.